Shalom saudara sekalian, kita kembali bertemu dan kita akan lanjutkan untuk introduksi kita. Ya, kitab Nahum berarti sekarang adalah kitab Habakuk. Ya, kitab Habakuk merupakan salah satu kitab yang terkenal dengan bagian yang ketiganya ya. Nah, maksud saya pasal 3. Yaitu pasal 3 bagian akhir yang menjelaskan tentang ya, di dalam bagian ini khususnya di ayat-ayat terakhir ya. Ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba ya terhalau dalam kurungan, dari kurungan, ya, dan tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang dan seterusnya. Tetap liar ya. Ini kitab Habakuk ini terkenal dari ayat 17 pasal 3, 17, 18 ini yang paling terkenal. Ya, jadi gitu. Nah, mari kita akan lihat introduksinya ya. Ya, jadi ini kitab yang sering juga dikhotbahkan karena ayat itu. Itu ayat yang sering dikhotbahkan oleh ya para hamba Tuhan terkait dengan kitab Habakuk. Judul kitab. Ya. Nama kitab diambil dari nama penulisnya, yaitu Habakuk. Kata itu berasal dari bahasa Ibrani Jabak, yang artinya memeluk. Apa yang dimaksud? Ya, kita harus memahami dalam bentuk aktif. Seseorang yang memeluk atau bergantung. Dalam kebingungannya karena diserbu, sang nabi akhirnya bergantung pada Tuhan, keselamatannya, dan kekuatan. Memang kalau kita lihat di dalam kronologisnya, memang Habakuk ini melayani pada saat situasi di Yehuda itu genting. Karena apa? Karena Babel akan menghancurkan kerajaan Yehuda. Nah, nanti kita lihat di dalam kronologis waktunya. Kitab ini ditulis oleh Habakuk. Habakuk mengidentifikasi dirinya sebagai seorang nabi. Ya, mari kita lihat pasal 1. Ya, kita lihat dulu ya. Pasal 1 ayat 1. Saya bacakan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Jadi jelas dari bagian ini bahwa kitab Habakuk itu merupakan penglihatan dari Nabi Habakuk. Pasal 3 ayat 1 di sini dikatakan ya, doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Nada ratapan ya. Doa. Ya. Dari sini jelas bahwa kitab ini ditulis oleh Habakuk. Ya. Selain itu ia juga seorang imam. Ya, sini. Hal ini nyata dari doa-doa serta pujiannya yang selalu diakhiri dengan pernyataan untuk pemimpin biduan dengan musik kecapi. Oke, sekarang kita akan lihat untuk tahun penulisannya. Karena kitab ini mengantisipasi datangnya serbuan tentara Babel yang terkenal kehebatannya, Habakuk mungkin melayani pada masa pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda. Babel belum menyerang Yehuda, pasal 1 ayat 621, dan nubuat Habakuk disampaikan tak lama ya, sebelum penyerbuan Babel sekitar 66 sebelum Masehi. Oleh karena itu penulisan ya memang nanti kalau kita lihat secara lebih umum ya, ada raja-raja Yoyakim ya, Sedekia, lalu Hizkia. Dan kalau kita lihat itu ya raja-raja terakhir di Yehuda yaitu Yoyakim, lalu ada Yoyakin ya. Lalu ada Sedekia. Dan pada waktu itu memang penyerbuan Babel ke Yehuda itu
untuk pembuangannya terjadi beberapa kali. Yang pertama itu adalah Daniel. Lalu kedua itu adalah boleh dibilang Nabi Yeskiel. Yeskiel sempat tapi melayani di pembuangan. Lalu terakhir adalah Raja Yoyakia. Nah, jadi kalau kita lihat memang ini sejaman dengan Yeremia dan beberapa nabi kayaknya memang sejaman ini. Bagaimana Nabi Habakuk itu akhirnya menubuatkan ya, tentang hal itu, dan kalau kita lihat di pasal 3 ayat 1 dia berdoa dalam ratapan mirip dengan Yeremia kan begitu. Ya. Kondisinya memang Babel belum menyerang, jadi memang ya tahun-tahun itulah ya ditulislah kitab ini. Untuk tujuannya yaitu untuk ya menunjukkan bahwa Allah itu mempunyai rencana, dan rencananya memang ya sulit dimengerti. Ya memang dari satu sisi memang Tuhan mengizinkan karena apa ya? Karena dosa-dosa Israel, Yehuda ya. Allah menghukum setiap perbuatan jahat dengan cara yang kadang sulit dimengerti. Jadi Allah memakai bangsa kafir untuk menghukum Israel. Rencana Allah itu selalu baik ya, karena memang nanti ada pemulihan yang dilakukan oleh Allah itu sendiri ya, untuk memulihkan bangsa Israel. Untuk tema kitab ini yaitu pergumulan dan kemenangan. Kitab ini menjelaskan kebingungan Habakuk menjelang datangnya serbuan Babel yang bengis. Hal ini terkait dengan masalah iman. Mengapa Allah tidak menjatuhkan hukuman atas kejahatan yang semakin meningkat merajalela di Yuda? Mengapa Allah yang kudus memakai bangsa lain sebagai alat penghakiman? Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diri Habakuk dalam bagian ini. Habakuk menggumuli kebingungan itu dalam terang firman Tuhan yang akhirnya menyingkapkan teka-teki sehingga kitabnya ditutup dengan Mazmur kemenangan. Kitab ini boleh disebut teodisi, pembelaan terhadap kebaikan dan kuat kuasa Allah untuk mengatasi kejahatan. Memang ya situasinya Yerusalem akan dihancurkan, itu kondisi. Dan disinilah pergumulan. Kenapa kok Tuhan izinkan? Lalu yang kedua, kok enggak pertolongan? Lalu yang ketiga, kenapa pakai bangsa lain? Ya, gitu. Nah, garis besar kitab yang pertama kebingungan Habakuk, ya, iman teruji. Persoalan pertama, mengapa Allah mengizinkan kejahatan? Jawaban pertama dari Allah. Pertanyaan kedua, mengapa Allah memakai bangsa lain? Jawaban dari Allah. Dan akhirnya, ya, iman berkemenangan. Pujian bagi pribadi Allah, pujian bagi kekuatan Allah, pujian untuk tujuan Allah, dan pujian iman kepada Allah. Ya, saudara sekalian, saya rasa itu yang saya bisa jelaskan terkait dengan kitab Habakuk. Sekalipun, kalau kita lihat kitab Habakuk yang kita ingatkan itu, sekalipun kalau kita lihat di sini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun, pohon anggur tidak berbuah, dan terus. Jadi kalau kita lihat di sini di akhirnya ya boleh dibilang diakhiri dengan bagian yang cukup menarik. Namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, selanjutnya sorak-sorai, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Ya, saya rasa itu yang saya bisa sampaikan terkait dengan kitab Habakuk. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.